Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Nah, bagaimana Pagi, kabar kalian Pak. hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Baik, Oke. Pak. Ngantuk, Pak. Untuk bahan ajar sudah Bapak kirim lewat WA ya, lewat WA grup. Nggih. Barangkali ada teman-teman kita yang tidak bisa masuk Google. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak minta kepada Ahdiat untuk memimpin doa. Bapak persilahkan kepada Ahdiat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahan lulus. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Ahdiat sudah memimpin doanya. Nah, sebentar ya, Bapak share screen dulu. Suara Bapak jelas saja kah? Jelas. Jelas, Bapak, jelas. Memupuk rasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana Berdiri. jadi Indonesia kebangsaan bangsa dan marilah kita bersatu Indonesia bersatu. Hiduplah tanah, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk murid-murid Bapak yang lain, Bapak harap kita belajar dengan semangat ya. Iya, Bapak. Karena tidak lama Siap, lagi Bapak. kita akan melaksanakan karena tidak lama lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester 2. Jadi Bapak harap kalian mengikuti pelajaran kita hari ini dengan baik agar mendapatkan nilai yang baik pula. Amin. Jadi pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang siklus hidup makhluk, daur hidup makhluk hidup. Sekarang kita akan belajar tentang tema 7, indahnya keberagaman negeriku. Subtema 1, materi tentang macam-macam gaya dan pengaruh. Mana toh? Mana? Ya, Tampas tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menganalisis macam-macam gaya dan pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari, serta kalian dapat melakukan percobaan. Bapak mau tanya dulu, gaya. Ahdiat, Pon. apakah kamu pernah bermain bola? Sering, Pak. Nah, pada saat kita main bola, teman kita menendang, bola itu melesat, kemudian kita menangkapnya, mengapa bola itu dapat berhenti? Nah, Karena untuk mengetahui jawabannya, mari kita sama-sama belajar materi pada hari ini dengan baik. Mari semuanya ikuti materi hari ini dengan baik agar kita dapat mengetahui jawaban dari permasalahan tadi. Nah, Ella, kira-kira mengapa benda itu dapat bergerak? Karena ada, kalau gerobak itu ada yang mendorong dan menarik. Ya.
Nah, karena ada yang mendorong dan satunya karena ada yang menarik. Ya. Dulu Oke, Pak. dulu Ahdiat pernah lah main mobil-mobilan yang ditarik. Pernah, Pak. Nah, kira-kira Pakai kenapa tali. mobil-mobilan itu dapat bergerak? Karena ulun tarik, Pak. Nah, karena ditarik. Iya. Karena ditarik dapat bergerak. Gerobak Iya, karena Pak. didorong dapat bergerak. Berjalan. Iya. Semua itu kalau di dalam IPA, tarikan dan dorongan yang dapat membuat benda bergerak itu disebut dengan gaya. Adalah tarikan atau dorongan yang dapat membuat benda bergerak, bisa berubah bentuk, dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang, apakah kalian tahu macam-macam dari gaya? Ya, tolong Kismi buka mic-nya. Nggih, Pak. Ye, Kismi, kira apa yang menyebabkan mobil mogok tadi dapat bergerak? Karena didorong, Pak. Karena didorong, karena diberi Dorongan. gaya Diberi berupa dorongan. Ya, Kami pernah, Gaya, Pak, Pak. melihat ini, Pak. ya di mana dia? Waktu itu pas ada mobil mogok di parak rumah ulun, di dekat rumah ulun, Pak. Habis itu kami gotong royong mendorongnya. Ye. Nah, kira-kira yang ini adalah salah satu contoh gaya apa? Gaya Otot, Pak. Pak. Gaya otot. Benar. Nggih. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan tenaga manusia atau hewan. Wah. Jadi baik itu otot manusia, baik itu otot hewan, itu namanya adalah gaya otot. Coba Mary perhatikan dua gambar berikut. Nggih. Kira-kira kenapa gambar A tidak bergerak, sedangkan gambar B dapat bergerak? Karena tidak ini, Pak, dicolok ke listrik ya, Pak? Yang A. Nah, yang A tidak dicolok Oh, iya, listrik, benar, maka Pak. tidak dapat bergerak. Iya, Pak. Kemudian yang B, Kalau yang B tuh nyambung ke listrik, Pak, colokannya nggih. nyambung di listrik. Nah, hal Oke. ini dikarenakan adanya gaya apa? Ayo, siapa yang tahu? Listrik, Pak. Ya, karena adanya gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang terjadi karena muatan listrik. Hanya tadi gambar A tidak dapat bergerak karena tidak ada muatan listriknya. Iya, Pak. Sedangkan gambar B dapat bergerak karena terdapat muatan listrik. Nah, siapa di sini yang suka goes? Ulun, Pak. Ulun suka goes. Nah, perhatikan gambar yang pas kelihatan. Sering, Pak. Kenapa dia? Ya, Mary. Mary sering, iya Mary sering tuh sepedaan, Pak. Iya, Pak. Sering, Pak. Ulun hobi, Pak, main goes. Ya, nanti kapan-kapan kita goes sama-sama ya, Ahdia, Mary. Boleh, Pak. Oke. Nah, pada saat Lanjut, Pak. Mary jalan-jalan, itu tiba-tiba ada kucing lewat. Kemudian Mary mengerem sepeda itu. Kira-kira kenapa sepeda itu berhenti setelah direm? Karena ada gaya gesek itu ya, Pak? Nah, karena terdapat gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan karena dua benda saling bergesekan. Pada gambar pertama tadi, terjadi gesekan antara rem dan ban. Maka dari itu, sepeda tersebut saat direm dapat berhenti. Berhenti. Ya. Nah, sekarang lah. Tinggi, Pak. Ella pernah lah main lempar-lemparan, Ella. Pernah, Pak, main apa itu namanya lah? Main yang kayak digambar tuh Bedaprak. pernah, Pak. Oke. Bedaprak, Pada saat Ella melempar batu, apa yang terjadi pada batu? Gugur ke bawah, Pak, ke tanah. Terlemparnya ke Kenapa tanah. hal tersebut dapat terjadi? Kan Ella melemparnya ke atas, kenapa jatuhnya ke bawah? Karena berat, Pak. Karena berat.
Yo, siapa yang tahu? Beringan, Pak. Kada jatuh, Pak. Karena berat, Batu kan makanya berat. jatuh. Batu kan berat. Ya, ini tadi ada hubungannya dengan macam-macam gaya. Semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh juga. Itu adalah gaya gravitasi. Oh, gaya grab. Oh, nah, nyata aku Gravitasi. ulun Jadi pakai apapun gaya yang kita lempar akan jatuh ke bawah. Gaya gravitasi adalah gaya yang dihasilkan oleh tarik-menarik bumi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Di planet lain Ahdiat, itu, Bang, Pak. Ella? Di planet lain, Bang, Pak, adalah menarik kayak bumi juga, Pak. Nah, kalau di luar angkasa, itu kenapa benda-bendanya tidak jatuh ke bawah? Karena tidak ada gaya gravitasi. Ruang Pak, hampa udara tidak kalau- ada gaya gravitasinya. Oh. Jadi kalau misalnya yang orang itu Pak, yang di luar angkasa itu loh Pak, yang bisa melayang-layang itu karena itu ya Pak, gravitasinya tidak ada ya Pak? Ya, karena tidak ada gaya gravitasi untuk ruang hampa udara. Oh gitu, iya Pak, paham. Oke, Mary bisa lah menyebutkan contoh lain dari gaya gravitasi di kehidupan kita. Gaya gravitasi, contoh lainnya ya Pak? Ya. Yo analisis contoh lain dari gaya gravitasi di kehidupan Bapak. kita sehari-hari. Bapak, Pun. ulun naik pohon jambu, Pak. Nggih. Habis itu, Pak, gugur, Pak. Gitu. Nah, Itu mah masuklah, Pak. Masuk ada itu. masuk. Apakah itu masuk gaya gravitasi? Jambunya, Pak, yang Masuk, gugur. Pak. Masuk. Dian kayak gugur atau buahnya, Dian? Jambunya aja gen bulah. Ini Pak, contohnya Pak, bisa nggak, Pak? Ya. Ya. Kelereng, ulun jatuhkan. Nah, Bisa. Kelereng yang dijatuhkan juga bisa. bisa ya Pak? Karena adanya gaya gravitasi. Bisa. Kira-kira apa yang membuat paku dapat menempel pada magnet, Kismi? Karena adanya gaya magnet, Pak. Nah, karena ada gaya magnet. Benar, Gaya Kismi. magnet. Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Jadi gaya magnet itu dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau benda elektromagnetik. Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Besi-besian, kah, Pak? Besi kalau Pak? Si. Huda, apalagi Huda yang dapat ditarik oleh magnet? Besi sudah. Kawat. Benda sekitar aja, Huda. Panci. Ini Bisa Tembaga. kalau terbuat dari besi. gunting. Tembaga, gunting, dan masih banyak lagi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengertian gaya dan macam-macam gaya. Sekarang kita belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Ada beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Mari kita simak video yang ada di layar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, gerobak bakso dapat bergerak karena mendapat dorongan atau tarikan dari abang penjual bakso.
Dorongan atau tarikan tersebut disebut dengan gaya. Untuk dapat melakukan sebuah gaya, diperlukan tenaga, sehingga gaya dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Apakah kamu tahu apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Berikut ini adalah beberapa pengaruh gaya terhadap benda. 1. Benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang semula dalam keadaan diam dapat bergerak jika kita dorong. 2. Benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika kita menemui sebuah bola yang bergerak akibat dilempar, kita dapat menghentikannya dengan cara menangkapnya. 3. Benda dapat berubah bentuk. Misalnya, kita memiliki plastisin yang berbentuk kotak, lalu kita tekan. Nah, plastisin tersebut akan berubah bentuk. 4. Benda bergerak menjadi berubah arah. Contohnya, ketika kita bermain bulu tangkis, kop yang kita pukul menggunakan raket arah lawan, jika dipukul oleh lawan akan berubah arahnya ke arah kita lagi. 5. Memperlambat atau mempercepat gerak benda. Contohnya, ketika kita sedang mengendarai sepeda, jika kita menggoesnya dengan cepat, maka laju sepeda akan semakin cepat. Ketika kita telah sampai di tempat tujuan, maka kita akan mengerem sepeda tersebut, sehingga laju sepeda menjadi semakin lambat. Itulah beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Lalu, apa saja gaya yang ada di sekitar kita? Nah, setelah menonton video tadi, coba analisis ada berapa macam-macam pengaruh gaya terhadap benda. Ya, siapa yang dapat menyebutkan salah satunya? Ada 4, Pak. Ya, Pak. Ada Ada 4. Salah satunya apa, Hadiat? benda yang berubah bentuk. Merubah bentuk benda. Oke. Contohnya apa, Hadiat? Plastisin Gaya ditekan. dapat merubah bentuk benda. Ya, plastisin ditekan, Pak. Plastisin yang ditekan. Kemudian Kismi. Pengaruh gaya terhadap benda yang lain apa, Kismi? Selain merubah bentuk benda. Mengubah arah. Mengubah arah. Kalau Misalnya kendala tadi menendang bola, bolanya mantul ke dinding. Nah, habis mantul ke dinding itu arahnya berubah, Pak. Atau berarti atau bisa juga misalnya pas menyetir mobil, setirnya dibelokkan ke kanan, maka arahnya juga ke kanan. nah, pintar. Terima kasih Ella untuk menambahkan. Nah, untuk lebih mengerti tentang pengaruh gaya terhadap benda, mari sama-sama kita melakukan percobaan. LKPD-nya sudah Bapak kirim di WhatsApp grup. Coba kalian buka dulu LKPD-nya. Berilah dorongan kepada kotak pensil kalian yang diam. Beri dorongan secara perlahan. Kemudian apa yang terjadi pada kotak pensil? Bergerak. Ya, kalau Berpindah tidak tempat, ada Pak. kotak pensil, berpindah tempat, bergerak. Kalau tidak ada kotak pensil, kalian boleh menggantinya dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nanti jawabannya boleh kalian tulis di buku, kemudian kirim hasilnya ke WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi Bapak. Nggih, Pak. Oke, siap, Kita Bapak. tunggu kawan-kawannya dulu untuk menyelesaikan. Bagaimana yang lain? Ada kendala dalam melakukan percobaan?
Tidak ada, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya. Mana, apakah sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ismi sudah? Oke, sudah Pak. Sudah, Oke. Pak. Kalau Sudah, Pak. sudah. Di hasilnya nanti dikirim ke WhatsApp grup ya, atau Siap, ke WA Bapak. pribadi Bapak. Oke, Pak. Oke. Oke. Oke, Bapak minta Mary. Mary tolong bacakan hasil percobaannya tadi. Nanti teman-temannya yang lain menanggapi. Baik. Yang pertama, Pak, yang kotak pensil ya, Pak. Oke. Ya. Oke. Baik. Ini kotak pensilnya ulun beri perlakuan ya, ulun dorong. Yang tadinya berada di sebelah sini, dia berpindah tempat dari kiri ke sebelah kanan. Oke. Ambillah selembar kertas, remaslah kertas tersebut. Apa yang terjadi pada kertas? Kertasnya jadi kumal dan berubah bentuk, Pak. Hampir lurus, hampir rata. Oh, setelah terakhir, kira-kira siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang percobaan tadi? Kesimpulannya, karena faktor pengaruh gaya itulah yang menyebabkan benda-benda tersebut bisa berpindah tempat melalui perlakuan dengan gaya dorong tadi. Mungkin yang lain ada yang mau menanggapi kesimpulan dari Mary? Karena dengan pengaruh gaya terhadap benda, maka bisa mengubah arah gerak benda. Setelah kita belajar tadi, apa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ahdiat, bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Berakhir Ramadan. Pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya gaya atau diberi gaya, maka terjadi perubahan-perubahan pada sesuatu. Ada gaya gravitasi, gaya otot, terus gaya gesek, sama apa tadi satu lah? Dari pembelajaran kita hari ini yaitu gaya ada beberapa macam, yaitu gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Kemudian gaya dapat mempengaruhi benda, satu benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, merubah arah benda, dan merubah bentuk benda. Ya. Sekarang Bapak kirimkan soal evaluasi pada grup WhatsApp. Silahkan kalian buka. Sudah selesai, nanti kirim. Apabila sudah selesai, nanti kirim ke WA pribadi Bapak. Oke, Sudah, Pak. sudah Pak. Oke. Kalau sudah, nanti kirim jawabannya ke WhatsApp pribadi Bapak ya. Nggih. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai gaya dan pengaruhnya. Kalian juga sudah melakukan percobaan tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini berjalan dengan masukan Bapak untuk pembelajaran hari ini. Kalau bisa untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kita cari tempat yang tepat lah, yang strategis, yang tidak terlalu bising, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nanti Bapak periksa hasil evaluasi kalian, untuk yang nilainya sudah mencukupi, nanti Bapak beri pengayaan, dan untuk nilainya yang belum, nanti Bapak berikan remedial. Nggih, siap Bapak. Oke, Siap, Pak. Pak. Ye. Baiklah, untuk Ahdiat boleh memimpin doa setelah belajar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ye. Alhamdulillah, berakhir pelajaran kita ini. Bapak harap kalian selalu semangat untuk belajar walaupun sedang pandemi. Walaupun kita belajar dari rumah, Bapak harap kalian selalu semangat.
Mungkin sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.